Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2016. Waktu itu tuh gue baru mau balik ke kampung gitu ya dari Jakarta, dan pas itu gue naik kereta dari stasiun Gambir. Nah di situ itu gue ketemu sama salah satu temen gue. Itu adalah temen dari kecil, temen ngaji gitu ya. Jadi pas itu gue gak sengaja ketemu sama dia gitu ya. Pas gue lagi naik ke lantai 2 gitu, terus tiba-tiba gue melihat kayak gue kenal nih sama orang ini gitu ya. Tapi di mana gitu, pas gue pikir-pikir gitu ya, semenit 2 menit gitu, akhirnya gue baru ngeh, oh ini kan teman gue dari kecil ya. Dia itu temen ngaji, dan waktu itu dia juga mau pulang kampung gitu. Akhirnya gue iseng-iseng gitu ya, gue coba sapa gitu, Mas, namanya tuh Mas Turi, tapi dia biasa dipanggil Mas gitu ya. Jadi gue panggil, gue gini gitu kan, Mas gitu. Wah dia nengok kaget gitu kan. Dia sempat mikir gitu beberapa detik gitu. Gue tanya gitu kan, masih kenal sama gue nggak gitu. Terus ya dia mikir dan ternyata dia itu masih kenal. Akhirnya di situ kita ngobrol-ngobrol sebentar sampai kereta itu jalan, dan untungnya kita itu satu kereta, cuman ya beda gerbong gitu. Nah udah di situ kita kepisah sampai akhirnya kita ya tiba di stasiun tujuan ya. Dan pas itu ya hal pertama yang kita lakuin pasti tukeran kontak gitu ya. Gue minta nomor HP dia minta nomor gue, kayak gitu. Akhirnya udah sambil kita mau jalan balik gitu ya, kita tuh sempat ngobrol-ngobrol kayak gitulah. Dan akhirnya kita pulang masing-masing gitu ya, ke tempat masing-masing. Dan sampai rumah kita masih sempat ngobrol gitu, dan akhirnya kita itu janjian gitu. Gue intinya gini, jadi gue dulu tuh berpikir gitu ya. Jadi si Mas Turi itu pas kecil, dia itu setahu gue ya, dia tuh kerja ngebantuin di warung sate kayak gitu. Nah gue pikir itu adalah rumah dia gitu. Sampai akhirnya malam itu gue baru tahu ternyata dia di situ tuh cuman kerja gitu. Nah udah akhirnya ya gue penasaran, gue mau dong main ke rumah lu gitu. Nah akhirnya dia pun nge-share log ya, dan kita janjian, tapi dia minta waktu kurang lebih ya sehari 2 hari lah. Nanti dia kabarin lagi gitu, katanya dia tuh mau bersih-bersih rumah gitu kan. Karena emang rumah itu tuh udah lama banget nggak ditempatin gitu, makanya dia butuh waktu buat bersih-bersih. Oke, gue okein karena waktu itu emang gue lupa ya itu tuh momen apa gitu, momen lebaran atau apa, yang kebetulan emang gue pulangnya tuh lumayan lama ya, sekitar 10 harian gitu gue di rumah. Nah pas itu udah kita pun janjian ya, janjiannya belum ditentuin pas itu ya, dia cuma ngasih waktu sehari 2 hari gitu ya, nanti dikabarin lagi. Nah oke. Sampai akhirnya ternyata baru sehari dia udah ngabarin, bro main sini gitu, ini rumah udah beres lah, udah bersih semuanya. Oke, akhirnya dia kan share log gitu. Dan gue tahu daerah itu ternyata lumayan jauh juga gitu. Jaraknya kurang lebih sekitar 4 kilo lah dari tempat gue itu. Nah, udah pagi itu gue berangkat. Gue ngajak temen ya waktu itu. Ada temen gue 1 orang, dia ikut gue ajak, dia rame aja lah. Nah, gue jalan itu sekitar jam 9, jam 10 pagi gue jalan. Dan sampai di sana gue sempat ya nyari-nyari, nanya-nanya gitu kan. Dan tibalah gue di sebuah rumah yang
ternyata yang ya nggak sesuai dengan apa yang gue bayangin gitu. Itu rumahnya adalah rumah yang cukup gede gitu ya. Ada 2 lantai, boleh dibilang kalau di kampung itu adalah ya mungkin itu rumah paling gede ya di situ ya. Awalnya sih gue pikir ya karena dia kan ceritakan tadinya pas kecil dia itu kerja gitu. Nah gue pikir ya maksudnya si Mas Turi itu nggak mewah-mewah banget gitu. Tapi ternyata enggak gitu ya. Rumahnya tuh gede banget. Dan memang kalau dari dandanannya dia itu sedikit agak berubah ya. Jadi memang standarnya tuh sekarang lebih rapi kayak gitu, baju dimasukin kayak gitu. Pokoknya beda lah gitu dari apa yang pernah gue kenal dulu gitu. Udah akhirnya gue ketemu dia di sana, dipersilahkan masuk, dan dia tuh cerita gitu ya masalah perihal rumahnya gitu. Sebenarnya memang rumah gede itu bukan rumahnya dia yang sebenarnya gitu ya. Dia itu masih ada satu rumah lagi yang jaraknya mungkin sekitar beberapa ratus meter dari rumah itu. Dan itu adalah rumah, katanya sih pas itu gue belum di situ ya. Jadi dia cerita itu rumahnya rumah tua gitu. Rumahnya orang desa yang lantainya tuh masih pakai tanah kayak gitu lah, sederhana kayak gitu. Terus dia pindah ke situ itu gue lupa ya di usia berapa gitu. Nah, ada beberapa hal yang menarik sih yang pengen gue share gitu ya, pengen gue ceritain di ke rumah itu gitu ya. Jadi pagi itu gue sama temen gue di sana itu disuguhin ya segala sesuatu yang enak-enak lah, spesial. Yang pasti sih gue request kopi gitu kan. Sama ada beberapa cemilan kayak gitu. Sampai makan siang pun kita disuguhin ya, kita dijamu lah bener-bener. Emang ya dari kecil emang yang gue kenal sosok Mas Turi itu emang sosok yang sangat baik ya. Dia tuh baik banget yang gue kenal gitu ya. Sampai akhirnya pas jam berapa ya, gue itu lupa, agak lupa jam berapa, masih siang gitu kan. Gue mau ke toilet gitu kan, gue izin, bro toilet sebelah mana gitu kan. Terus ditunjukin lah sama dia. Jadi gini ya, dan rumahnya tuh kurang lebih seingat gue gitu ya. Itu kita masuk ya, itu biasa ada ruang tamu. Terus masuk ke dalam, itu ada ruang tengah yang lumayan gede ya, lumayan luas. Dan di sana itu ada 3 kamar di bawah itu. Sebelah kanan itu 2 kamar, sebelah kiri itu 1 kamar gitu. Nah setelah itu baru ruang belakang. Ada kamar mandi, ada dapur, dan lain-lain lah. Di belakang rumah pun masih ada halaman gitu, masih ada kebun gitu. Kebun yang ya memang gak terawat ya, karena memang rumah itu udah lama gak ditempatin. Rumahnya sih sebenarnya nyaman ya, cuman gimana ya, gue sih ngerasa dari awal masuk itu ada sesuatu di sana gitu. Nah pas siang itu kayaknya jam 1 atau jam 2-an gitu ya, gue itu minta izin ke toilet kan. Akhirnya ditunjukin, udah lu lurus aja, belok kanan gitu, disitulah toilet. Oke, gue kesana, dan pas gue lagi mau jalan, gue pertama ke toilet dulu. Pas baru balik jalan dari toilet, itu gue ngelirik ke 1 kamar gitu ya. Itu kamar, kayaknya kamar utama deh, karena itu kamar yang ukurannya tuh cukup luas ya. Jadi kan tadi 2 kamar kan, nah, di depannya itu ada 1 kamar gitu kan. Nah kamar itulah ya ukurannya, kalau gue lihat sepintas sih kayak kamar yang sebelahnya itu kan 2 kamar itu dijadiin 1 gitu. Jadi tuh emang cukup gede gitu ya. Nah gue tuh gak sengaja gitu, pintunya tuh agak ngebuka sedikit ya. Gue dari arah belakang, gue nengoknya ke kanan ya. Itu gue melihat dari celah pintu gitu ya, kebuka mungkin sekitar
30 cm lumayan lebar lah, seginian deh, 30 cm gitu kan. Nah, pas gue melihat masuk ke dalam gitu, yang nggak sengaja. Di sana itu kan ada tempat tidur. Nah, gue lihat ada seorang cewek itu lagi tidur di sana. Cewek itu tuh pakai kemben kain jarik gitu ya, kayak gini lah, kayak kain kayak gini nih. Dia tuh pakai kemben itu dan posisinya tidur gitu, cuman tidur miring dan dia ngebelakangin gue nggak ngelihat mukanya kayak gimana, rambutnya itu panjang gitu kan. Tapi waktu itu ya gue nggak pikir pusing ya, terus terang memang jujur agak menggoda gitu ya, karena maksudnya gue ngeliat kulitnya segala macam itu tuh putih bersih kayak gitu. Itu wow, ini siapa gitu kan, gue bertanya-tanya gitu kan, mungkin ya bisa jadi itu istrinya Mas Turi atau kakaknya gitu kan. Dia tuh punya kakak namanya Lita, temen ngaji juga dulu bareng dan kakaknya cantik gitu ya. Ya gue mikirnya sih mungkin itu kakaknya atau bisa jadi istrinya gitu kan. Udah, gue tetap jalan gitu ya. Dan kita sore itu tuh ngobrol-ngobrol seperti biasa gitu ya. Alor dulu sana kemarin lah, cerita-cerita gitu. Sampai akhirnya dia tuh nawarin gitu ya. Ya mungkin karena asik ngobrol kayak gitu ya. Udah, bro lu mending nginep di sini aja gitu kan. Ya gue sih nggak keberatan ya, karena memang waktu itu cukup panjang gitu ya di kampung. Jadi ya udah gue okein, oke deh gue nginep di situ gitu kan. Udah, malamnya gue nginep di situ. Wah, ada suara ambulan. Nah, udah, tadi ya malamnya gue nginep di situ. Nah, tapi sebelum itu sekitar jam maghrib gitu ya. Sebelum maghrib gitu, itu gue mau ke toilet. Nah, lu ini mau ke toilet lagi karena gue mau mandi gitu kan. Gue dari ya mandi cuma pagi doang karena gue mau mandi ya. Cedera gitu kan. Udah, akhirnya gue ke toilet sana. Dan gue kaget banget gitu. Begitu mau masuk toilet, di dalam itu tuh ada cewek. Kayaknya sih adalah dia itu cewek yang tadi gue lihat di kamar ya. Dia yang lagi tiduran. Gue ingatnya dari postur sama rambutnya sih. Kebetulan pas gue mau masuk ke sana, gue buka pintu jegrek gitu kan. Pintunya tuh nggak ditutup rapat gitu, nggak. Jadi ada kebuka gitu, jadi gue main masuk aja gitu kan. Nah, gue buka main masuk aja. Nah, di situ gue melihat ada sosok cewek gitu. Dia posisinya ngebelakangin gue dan kondisi dia waktu itu tuh bugil ya. Dia nggak pakai baju gitu. Dan gue kaget karena astagfirullahaladzim. Wah, gue nggak enak gitu kan. Itu tadi pikiran gue cuman itu mungkin si Lita atau istrinya si Mas Turi itu. Makanya gue langsung buru-buru minggir kan. Gue langsung mundur gitu kan. Gue balik lagi lah, ngumpul di tengah-tengah sama si Mas Turi sama teman gue itu. Pas di sana, wah bro, lo kagak bilang-bilang gitu kan. Gue kagak enak gitu. Sorry tadi pas gue masuk ke kamar mandi, ya gue ngeliat, gue gak tahu sih itu siapa sih, si Lita atau si itu atau bini lo gitu. Nah, gue nanya kayak gitu. Polos lah pokoknya gue pas itu. Wah, si Mas Turi itu kaget gitu ya ngedenger itu. Dia tuh kaget ngedenger itu. Wah bro, sini deh gitu. Pas malam itu gue gak jadi ke kamar mandi dan gue diajak keluar ke rumah dia yang aslinya ya, rumah yang masih rumahnya orang desa itu. Malam itu juga maghrib gitu ya, belum sholat belum apa, udah lo ikut aja gitu. Akhirnya gue sama temen gue pun ikut. Kita boncengan bertiga sama dia
Karena dia nggak ada motor ya, di situ pas gue datang tuh gue pakai motor. Nah akhirnya gue jalan bertiga ke rumah dia itu karena jaraknya nggak terlalu jauh kan. Udah di situ, bro duduk sini gitu. Dia cerita akhirnya di situ. Dia bilang ya, gue lupa gitu ya, nggak cerita gitu. Si Lita itu sebenarnya udah nggak ada gitu. Si Lita itu udah meninggal. Nah, gue di situ kaget banget gitu. Wah, lu kenapa nggak cerita dari awal gitu? Si Lita itu meninggalnya kenapa? Ini gue nanya-nanya gitu kan. Si Lita itu sakit, dia itu meninggal. Tapi ceritanya tuh panjang banget. Dan apa yang lu lihat gitu ya? Lu lihat berapa kali dia nanya gitu kan? Ya akhirnya gue jujur dong. Gue tuh ngelihat beberapa kali gitu. Pertama yang gue lihat adalah cewek lagi tidur di kamar yang itu, kamar yang gede itu di ranjang. Yang kedua, yang sore itu gue nggak sengaja, itu gue ngeliat dari belakang yang nggak pakai baju, yang gue pikir itu istri lu atau Lita gitu ya, karena lu juga nggak banyak cerita waktu itu. Nah akhirnya si Mas Turi pun ngejelasin kalau sosok yang gue lihat itu adalah sosok peliharaan bapaknya gitu. Wah, gue kaget dong. Dan waktu itu gue masih nggak mikir yang aneh-aneh gitu ya, enggak ya. Yang gue nanya polos gitu kan. Lah, peliharaan gimana maksudnya? Simpenan, gue mikirnya kayak gitu kan. Bukan simpenan gitu. Dia itu peliharaan ya. Peliharaan gaib gitulah. Dan di situ tuh dia mulai cerita gitu ya, kalau dia bilang gitu, kehidupan gue tuh udah hancur sebenarnya, kata dia gitu. Ini gara-gara bokap ya, gara-gara bapak gitu. Hidupku tuh udah hancur, dan mungkin boleh dibilang gue cuman tinggal nunggu waktu gitu. Apa yang bokap lakuin gitu ya di masa lalu tuh berimbas ke gue, ya, ke Lita juga, ke ibunya juga, semuanya gitu. Jadi ternyata ibunya sama Lita itu udah meninggal, sama kakaknya si Lita itu udah meninggal semua. Dan menurut penuturan Mas Turi, mereka tuh meninggal gara-gara dijadiin tumbal sama bapaknya. Dan bapaknya pun meninggal juga akhirnya. Tapi sosok pesugihan itu tuh masih ada di rumah itu. Nah, di sanalah bapaknya melakukan pesugihan. Jadi memang kamar itu adalah kamar tempat buat ritual ya. Ritual yang gue nggak tahu secara detailnya seperti apa, yang biasa dijadiin bapaknya untuk itu melakukan pesugihan, atau dalam bahasa gue, bahasa kampung gue itu namanya nyupang atau pesugihan. Gue kaget ngedengar cerita itu ya. Terus gue jadi bertanya-tanya gitu ya. Terus maksud lo ngajak gue sama gue kesini tuh apa gitu? Ya, terus dia bilang gitu, sebenarnya aku tuh minta tolong gitu. Dia tuh intinya gini, si Mas Turi tuh udah bingung gitu ya. Dia bingung mau ngelakuin apa lagi. Intinya sih gini, dia tuh pengen selamat gitu ya. Dia tuh pengen pergi dari pengaruh itu tadi, dosa bapaknya di masa lalu itu. Tapi dia nggak tahu caranya kayak gimana. Dan mungkin dia nanti yang akan jadi tumbal berikutnya gitu. Itu yang dia takutin gitu. Dan ya, gue ngerti perasaan dia. Dan serius waktu itu tuh gue bener-bener bener-bener marah juga, kesel juga gitu ya. Dia itu temen gue, sahabat gue dari kecil gitu kan. Gue baru ketemu sama dia setelah berpuluh-puluh tahun gitu. Dan sedih juga kalau memang ya berakhir tragis kayak gitu ya. Makanya ya dari situ gue berusaha ngebantu. Gue pengen ngebantu intinya. Dan tapi sebelum gue cerita lagi apa yang gue lakuin, jadi malam itu intinya oke, deal,
gue coba bantuin lu ya, tapi gue nggak tahu caranya. Gue coba tanya-tanya sama orang dulu deh gitu kan. Dan ya ini nanti buru-buru deh. Besok gue akan langsung jalan gitu. Dan si Mas Turi itu malam itu. Tapi gue minta tolong ya. Gue udah terlanjur cerita ini ke lu. Dan gue yakin si makhluk itu udah tahu gitu. Kalau gue udah cerita. Jadi gue minta lu temenin gue tidur di rumah itu katanya. Udah, gue akhirnya sama temen gue meskipun kita berdua sama-sama takut ya. Soalnya terus terang ya, apa yang kita hadapi itu bukan kayak makhluk yang ngecek-ngecek gitu ya. Ini tuh makhluk ya yang punya kekuatan tersendiri lah. Maka dari itu sebenarnya kita itu agak-agak takut, kita waspada. Dan sebenarnya malam itu akhirnya kita tuh nggak tidur semuanya. Kita tuh begadang, ya kita ngobrol, tapi kita nggak pernah ngobrolin masalah itu lagi. Intinya masalah itu sore itu udah diomongin, udah selesai. Gue coba bantuin, temen gue juga coba bantuin. Kita coba nyari solusinya bareng-bareng itu kayak gimana. Nah, malam itu pas kita nginep di sana, itu tuh bener-bener ya, gue dikasih apes mungkin. Jadi malam itu tuh gue nggak sengaja mau ke toilet lagi kasusnya. Gue ke belakang lagi diantarin sama temen gue. Karena gue gak berani. Dan pas baliknya, temen gue kan jalan di depan gitu kan. Nah, gue jalan di belakang. Di situ akhirnya gue dikasih lihat gitu ya. Hadap-hadapan langsung gitu sama si sosok itu. Dan kali ini agak berbeda gitu. Kalau sebelumnya kan gue lihat dia tanpa busana gitu ya. Nah, yang kali ini yang gue lihat dia itu full dengan busana lengkap gitu ya. Itu lengkap banget. Jadi dia tuh pakai, kalau yang gue lihat seingat gue, dia tuh pakai baju kebaya ketat, tapi warnanya hitam semuanya, sama rok-roknya gitu, sama ada apa ya? Gue nggak tahu ya nama kainnya itu apa. Intinya itu dia pakai kebaya ketat, warnanya hitam semuanya dari atas sampai bawah, dan dia tuh pakai mahkota yang lebar begini ya. Ujungnya tuh lancip gitu, sama mahkotanya pun hitam. Jadi yang putih itu cuma muka dia, tangan dia kayak gitu. Cuman kulit doang yang putih, semuanya tuh hitam semua. Dan gue ngeliat matanya gitu, matanya tuh juga hitam. Dia waktu itu pas gue balik lagi, pintu itu kan nggak tertutup gitu. Pintu itu tuh masih dibiarin kebuka, dan gue lewat di depannya. Lagi-lagi mata gue tuh pengen ngelirik ke dalam gitu. Pas gue ngelirik kayak gini, astagfirullahaladzim, si wanita itu tuh lagi berdiri tepat di celah pintu itu ya. Makanya gue ngeliat semuanya hitam gitu. Matanya hitam, cuman mukanya aja yang putih. Dan dia tuh senyum ke gua gitu, tapi senyumnya ya senyum mandok kayak gitu. Ya serem banget lah buat gua gitu. Akhirnya udah gua buru-buru gitu kan, dan gua langsung ke tengah gabung sama Mas Turi lagi di sana. Dan gua request gitu ya, kita jangan di sini deh gitu. Gua mau nginep tapi gua mau nemenin lo tapi nggak di sini. Gue mau tidurnya di tempat rumah lu yang satunya aja deh, yang tadi gitu kan. Ya udah, akhirnya Mas Turi pun ngikutin kemauan kita tidur di sana. Dan tepat pas kita mau keluar gitu ya, kita sama bertiga gitu kan. Mas Turi waktu itu dia yang bawa motornya, temen gue di tengah, gue paling belakang. Nah, pas kita sampai di gerbang gitu ya, di gerbang tuh ada pohon ya sebelah kiri, tapi gue nggak tahu itu nama itu pohon apa gitu. Nah, pas kita lewat ke situ, kita mau keluar gerbang, itu gue melihat di pohon itu adalah sosok yang tadi gue lihat di kamar itu. Sosok wanita pakai kebaya hitam, pakai rok kayak ini ya, kain jarit juga hitam.
Di bawahnya tuh roknya agak melebar kayak gitu ya. Di atasnya tuh ramping, sama di sini tuh pakai mahkota besar gitu. Itu warnanya hitam, semuanya hitam, dan itu tadi mukanya tuh kontras banget sama gelap ya. Jadi kelihatan cukup jelas waktu itu. Sama matanya sih yang sampai sekarang gue nggak bisa lupa gitu. Matanya tuh benar-benar hitam semuanya. Udah, gue ngeliat itu dan gue bilang, bro cepet gitu kan. Akhirnya si Mas Luffy, dia tahu juga kayaknya, dia pun ngebut gitu ya. Akhirnya sampailah kita di rumah yang satunya, dan malam itu kita lanjut ngobrol-ngobrol. Sekaligus waktu itu tuh gue sekalian coba kontak-kontak temen yang lain gitu ya, kali aja dia ada info, dia ada apa gitu kan. Nah, udah akhirnya gue temenin dia, kita ngobrol sampai pagi gitu ya. Dan pagi itu kita langsung pamit pulang, dan yang jadi pertanyaan gue adalah, ini kalau kita pulang gitu, apa yang akan terjadi dengan si temen gue itu, si Mas Dori itu gitu. Dia kan bakal pulang lagi ke rumah itu gitu. Sementara di rumah itu tahu sendiri gitu, dia itu nggak sendiri. Dia itu ada temennya itu ya, yang boleh dibilang mengancam gitu ya. Tapi ya udah, kata Mas Turi sih, nggak apa-apa, santai aja katanya. Oke, gue turut aja deh. Dan pagi itu juga gue belum tidur ya semalaman ya. Gue cukup sarapan, kita pagi-pagi sarapan, terus gue pulang dan gue langsung mendatangi salah satu tetangga gue, namanya Abah Ipin. Namanya Tasripin ya, cuman dipanggilnya tuh Abah Ipin. Nah, Abah itu sebenarnya panggilan anaknya ke bapaknya itu, manggilnya Abah gitu. Jadi orang-orang sekitar tuh ikut-ikutan gitu manggilnya tuh Abah Ipin. Nah, gue langsung ke situ, assalamualaikum gitu kan. Bah, maaf minta waktunya gitu kan. Ini saya tuh punya teman gitu kan. Kondisinya tuh begini-begini, gue ceritain semuanya dari awal sampai akhir gitu, yang setahu gue, dan intinya gitu bah, mau minta tolong gitu, enaknya tuh gimana, solusinya tuh gimana gitu. Ya, Abah Ipin diceritain kayak gitu, beliau cuman diem sejenak gitu ya, dia tuh mikir kayak gitu kan. Terus nah, setelah itu nggak beberapa lama gitu, oke, nanti saya coba bantu gitu, kata beliau. Nanti saya coba bantu, tapi saya nunggu kabar dari temen dulu, karena nggak mungkin ini dilakuin sendirian gitu. Jadi dia tuh ngajak ada 2 orang lagi temennya, jadi mereka tuh bertiga rencananya mau nengokin dulu ya, mau kenalan dulu lah, mau tahu juga seberapa kuat, seberapa dalam pengaruhnya. Soalnya itu kan kayak ya barang-barang kayak gitu ya, pesugihan, barang-barang cupang gitu, barang-barang ya orang nyupang itu tuh emang tingkatannya katanya agak beda. Jadi kalau dia kerjain sendirian, dia itu gak sanggup gitu. Nah, setelah habis duhur gitu ya, nah setelah gue dapat kabar dari Abah Ipin itu, gue langsung kontak sama si Mas Duri gitu ya, tapi nggak dibales gitu. Gue pikir mungkin dia tidur kali ya. Intinya gitu, nanti insya Allah habis duhur ya, kita mau datang ke sana. Akhirnya benar, habis duhur Abah Ipin sama 2 orang temennya itu udah ngumpul gitu kan. Malah mereka yang nyamper ke rumah gitu kan. Ayo kita jadi kesana enggak gitu. Oh ya jadi sorry gitu. Gue pas itu sempat tidur sebentar karena malamnya belum tidur. Nah udah, siang itu juga kita berangkat ke sana, dan si Abah Ipin gitu ya, begitu sampai di gerbang rumah, beliau itu langsung tanggap gitu ya. Ini pasti sosoknya perempuan ya. Dan waktu itu, sorry, gue belum cerita secara detail ya, bentuknya itu seperti apa, wujudnya. Abah Ipin udah bisa nebak gitu. Dia itu sosok perempuan, dia pakai mahkota, cuma nebak itu belakang. Beliau tuh nggak nebak bajunya warna hitam segala macam, nggak. Cuman dia hanya nebak seorang perempuan dan pakai mahkota gitu.
ya gue iyain gitu kan, ya udah gak apa-apa. Akhirnya bismillah gitu ya, mereka bertiga masuk ke rumah itu, disambut sama Mas Turi ternyata udah bangun di sana, udah kenalan. Akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol lagi ya sama yang 2 orang temannya itu. Mereka tuh explore rumah itu, ya apa ya di terawang-terawang kayak gitulah, gue juga kurang tahu sih. Udah akhirnya di terawang-terawang sebentar gitu, sekitar 10 menitan mereka akhirnya ngumpul lagi. Dan si Abah Ipin bilang sama Mas Dori gitu ya, Mas, kami akan bantu gitu ya, insya Allah gitu ya, kami akan bantu sebisa kami gitu buat melepasin itu tadi perjanjian yang pernah dibikin sama masa lalu nih sampean, katanya kayak gitu ya, masa lalunya Anda gitu ya. Iya, apa si Mas Dori balik nanya gitu kan, apa bah gitu. Ya Abah Ipin dengan santai gitu ya, tapi ini ya ada maharnya. Wah, di situ gue sendiri langsung waduh, apa ya, bukan matre sih, tapi waduh kok langsung ditembak ke situ ya. Tapi udah nggak apa-apa lah, mungkin itu persyaratan atau gimana ya, gue juga nggak tahu. Nah pas itu Abah Ipin tuh diam sejenak gitu ya. Dia bilang ada maharnya, katanya. Maharnya apa mbak? Saya maharnya apa mbak? Maharnya apa mbak? Gitu kata si Mas Duri. Terus ya maharnya kopi sama cemilan. Udah itu doang gitu. Nah, gue pikir maharnya mau yang di mana gitu ya, yang barang-barang mahal atau ayam hitam atau apa, enggak, ternyata enggak. Abah Ipin tuh cuma minta itu doang, cuma minta kopi sama cemilan, ya maksudnya buat dia ini, buat dia minum gitu doang. Dan ya Abah Ipin tuh sebenarnya orang yang mampu ya, bukan orang yang kekurangan lah, dia udah boleh dibilang udah lebih. Dia akhirnya dia mau membantu itu memang benar-benar ikhlas, nggak mengharapkan imbalan sama sekali. Ya, malam itu udah sampai sore gitu kan, kita lebih banyak ngobrol gitu ya. Abah Ipin juga ngasih beberapa informasi tambahan yang mungkin Mas Duri itu nggak tahu. Akhirnya malamnya setelah Ba'da Maghrib itu dikerjain lah sama Abah Ipin dan kawan-kawan gitu ya. Cara ngerjainnya pun aduh, terus terang gue agak apa ya, gue nggak tahu ya gimana prosesnya gitu. Mereka tuh lebih sering kayak kontak batin kayak gitu. Mereka cuma duduk bertiga kayak gitu, sendirian gitu ya. Dan pernah sesekali mereka tuh masuk ke kamar itu, ya udah kita dari luar tuh nggak ngedenger apa-apa gitu. Cuman waktu itu jadi pas jam berapanya ya, mungkin masuk sekitar jam 9, jam 10 malam, Abah Ipin sama kawan-kawannya itu keluar dari kamar itu, dan dia langsung bilang gitu ya, kalau bisa malam ini kita cari kendaraan dan kita pergi ke salah satu tempat itu di daerah arah Wonosobo. Gue lupa namanya ya, itu ada satu hutan gitu ya. Ya malam itu kita akan pergi ke sana gitu. Terus ya gue tanya gitu, emang tahu tempatnya bah di sana bah, tempat pastinya? Insya Allah tahu katanya. Ya udah, akhirnya malam itu juga si Mas Turi kontak-kontak ya tetangganya gitu, ada kendaraan. Akhirnya dapatlah kita kendaraan, dan malam itu juga disetirin sama Mas Turi, gantian sama gue juga. Kita punya ganti-gantian. Jadi malam itu yang temen gue yang pertama itu nggak ikut. Cuman gue, Mas Turi, sama 3 orang itu tadi, Abah Ipin sama 2 orang teman. Kita berangkat ke arah Wonosobo. Kita masuk jalur hutan kayak gitu ya. Itu, dan kita berangkat jam 9 malam. Pas itu Abah Ipin sebelum berangkat tuh sempat balik dulu ke rumah ya. Kita nunggu sekitar hampir 1 jam lah
Hampir 1 jam di rumahnya Mbak Ipin. Beliau tuh menyiapkan sesuatu yang gue nggak tahu karena itu dibungkus sama sarung ya. Akhirnya kita berangkat ke sana kan. Nah, sampailah kita di sebuah hutan, kayak hutan jati ya. Hutan jati, gue pernah salah sebut gitu ya. Hutan itu gue nyebutnya hutan pinus di salah satu cerita, tapi ternyata itu hutan jati kayak di Alas Roben kayak gitu. Nah, itu kalau nggak salah itu hutan jati. Kita berhenti di sana, benar-benar itu hutan yang gelap banget ya. Tapi gue nggak tahu nama hutan itu apa dan posisinya di mana juga gue nggak tahu gitu. Nah, kita semua berlima kita turun dari mobil. Nah, sampai akhirnya Abah Ipin tuh dia bertiga gitu. Gue sama Mas Turi tuh disuruh nunggu, suruh balik lagi ke dalam mobil. Mereka bertiga masuk ke dalam hutan sana ya. Tapi itu tadi sayangnya gue tuh nggak tahu gitu apa yang dilakuin sama mereka bertiga itu. Jadi kita cuma nunggu di dalam mobil ya dengan was-was gitu ya, itu di dalam hutan gitu kan. Gue mikirnya nanti kalau misal ada perampok atau apa kayak gimana gitu ya, atau gue malah kepikirannya lebih ekstrim lagi gitu, malah itu tuh ngikut kita di dalam mobil gitu. Tapi ya, alhamdulillahnya enggak, itu cuman halusinasi kita doang, fantasi kita doang gitu ya. Setelah kurang lebih setengah jam kita nungguin, akhirnya Abah Ipin dan kawan-kawan pun keluar dari hutan dan balik lagi ke mobil. Udah kita putar balik, Abah Ipin langsung bilang putar balik dan kita pulang secepat-cepatnya gitu ya. Nggak usah melihat spion belakang katanya. Oke, waktu itu gue yang bawa, gue langsung tancap gas, gue cabut. Dan benar-benar waktu itu tuh jalanan di situ kan sepi ya, dan gue benar-benar bawanya tuh ngebut serius. Itu tadi karena pesannya itu tadi secepat-cepatnya gitu, yang penting ya masih aman lah gitu. Akhirnya itu tadi kita keluar dari hutan itu dan kita memasuki ya perkampungan gitu ya, udah wilayah masuk ke kota segala macam. Akhirnya kita pulang lagi, kita sampai di rumahnya Abah Ipin. Jadi kita nggak langsung pulang ke rumahnya Mas Turi, enggak. Katanya kita nunggu sampai subuh dulu deh gitu, kata si Abah Ipin. Nanti habis subuh ya kita sarapan dulu, nanti habis sarapan kita langsung balik lagi ke rumahnya Mas Turi itu. Nah, Abah Ipin tuh dari sana, dari Wonosobo itu pun dia bawa bungkusan ya. Kali ini bungkusannya lebih kecil ya. Kalau yang gue lihat dari luar itu kayak ada kuali kayak gitu, dibungkus sama kain warna putih tapi udah kotor gitu. Gue nggak tahu itu apaan. Yang penting kayak gitu doang. Nah, dibawa ke situ. Pas paginya kita udah sholat subuh segala macam, udah sarapan. Kita pun langsung balik ke rumahnya Mas Turi gitu. Dan Abah Ipin begitu masuk ke mobilnya kan waktu itu masih dibawa gitu kan. Nah, begitu keluar dari mobil, mereka bertiga itu langsung lari gitu ya, langsung masuk ke dalam rumahnya. Itu rumahnya si Mas Turi itu, dan gua Mas Turi malah di belakang gitu ya. Kita ngikutin aja gitu kan, rumahnya ada apa gitu kan. Dan pas mereka melakukan itu, mereka lari ke dalam, kita tuh cuma berani nunggu di depan pintu ini ya, pintu utama, pintu depan rumah itu doang. Kita nggak berani masuk gitu ya, karena waktu itu belum ada perintah gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah beberapa saat gitu si Abah Ipin dan kawan-kawan itu keluar gitu, dan beliau itu cerita gitu ya. Ya, bismillah, intinya insya Allah semuanya udah terputus gitu ya, semuanya udah dibayar lunas gitu. Udah nggak ada hutang lagi antara bapakmu sama keturunannya dengan iblis itu gitu. Itu udah nggak ada hutang lagi, semuanya udah beres. Dan insya Allah Mas Turi itu aman gitu ya. Tapi sarannya Abah Ipin, itu rumah sebaiknya dijual. Kalau nggak dijual ya dibongkar aja ya, biar semuanya tuh benar-benar bersih.
Ya udah, karena si Mas Turi itu adalah ahli waris tunggal, rumah itu pun ya dibongkar gitu ya. Dan sampai sekarang rumah itu masih ada dan maksudnya spotnya itu masih ada, cuman memang rumahnya itu udah nggak ada, udah dibongkar. Dan itu belum dijual sama Mas Turi katanya. Ya udah, kurang lebih seperti itu sih ceritanya. Ya mungkin nggak serem-serem banget ya, tapi setidaknya ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kalau itu tadi yang namanya pesugihan atau nupang gitu, itu nggak akan pernah membawa manfaat ya, tapi malah merugikan kita sendiri sama yang pastinya keturunan-keturunan kita. Setahu gua, kalau menurut orang-orang gitu ya, yang namanya nyupang kayak gitu tuh memang metodenya tuh macem-macem ya. Ada yang dengan cara menumbalkan kerabat atau keturunan atau orang lain, bahkan ya ada yang bahkan tanpa tumbal pun sekarang katanya ada. Jadi bentuknya itu macam-macam. Nah, pesugihan atau ilmu nyepang yang dilakuin sama bapaknya Mas Turi itu adalah jenis yang menumbalkan kerabat atau keturunannya. Gue kurang tahu, terus terang secara teknis itu gimana, gue kurang tahu. Dan ya, gue sebenarnya nggak mau tahu juga sih, karena gue nggak tertarik sama sekali untuk mendalami hal seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu intinya kayak gitu. Mas Turi alhamdulillah selamat sampai sekarang. Kita masih kontak-kontakan dan gue udah dapat izin buat share cerita ini. Dan oh ya, satu lagi. Pokoknya bagi kawan-kawan siapapun ya yang nonton video ini, kalau memang kenal sama Mas Turi, ya nggak usah nggak usah di blow up gitu ya. Cukup simpen buat diri sendiri aja, atau memang tahu rumahnya, tahu tempatnya, sebaiknya disimpan sendiri aja. Nah, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton dan udah dari cerita ini. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.